Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar ikhwah semua? Mudah-mudahan sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas kitab Rifqon bil Qawarir Nasaih lil Azwaj. Pada video kali ini kita akan coba membahas tentang hak-haknya istri terhadap suami. Apa aja hak-haknya istri terhadap suami? Yang pertama, an yu'ashiraha bil ma'ruf. Yang pertama, seorang istri itu harus digauli dengan baik. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa ja'alallahu fihi khairan katsira. Dan gaulilah istrimu itu dengan baik. Karena jika engkau membenci istrimu, boleh jadi ketika engkau membenci sesuatu, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan sesuatu itu banyak kebaikan di dalamnya. Kemudian sabda Nabi SAW, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Yang artinya sebaik-baik kalian ialah sebaik-baik kalian terhadap keluarga kalian, terhadap istri kalian. Dan tentunya saya, kata Nabi SAW, itu lebih baik daripada keluarga. Dan tentunya untuk berbuat baik kepada istri ini bukan berarti kita memberikan kepada dia rumah yang bagus, harta yang mewah, kemudian mobil yang mewah, bukan seperti itu. Tapi kebaikan kita terhadap istri adalah memberikan hak-haknya yang dia butuhkan dan dia perlukan dan diwajibkan, yang harus kita berikan kepada dia. Karena sesuai dengan perbuatan Nabi SAW, tentunya Nabi itu sangat baik terhadap keluarganya. Tapi Nabi tidak memberikan rumah yang mewah kepada keluarganya, harta yang banyak, tidak. Tapi Nabi itu memberikan hak-haknya. Bahkan Rasulullah SAW bersama Aisyah, dia itu tidur di tempat yang namanya hujrah. Hujrah itu ketika Nabi SAW sholat, itu di depannya itu ada kakeknya Aisyah sholat, sampai segitunya kecilnya yang namanya hujrah, yang ditinggali oleh Nabi dan juga para istri-istrinya. Dan tentunya Nabi itu sangat baik terhadap keluarganya. Bahkan dia itu mempunyai istri yang banyak, 12 istri. Dan dia bisa berbuat adil dan bisa memberikan terbaik kepada istrinya. Kalau kita hanya mempunyai satu istri atau dua, bahkan ada batasnya sampai 4 istri aja, tapi kadang tidak bisa berbuat yang terbaik terhadap istri. Makanya Nabi SAW mengatakan, khairukum khairukum li ahli, sebaik kalian ialah yang sangat baik terhadap keluarganya, dan saya, kata Rasulullah SAW, sangat baik terhadap keluarga. Dan juga Nabi itu sangat mencintai istrinya dan mempergauli istrinya dengan sangat baik. Bahkan ketika Aisyah itu minum di gelas, Nabi pun minum dari gelas itu dengan bekas bibirnya Aisyah. Sampai segitu muamalahnya Nabi SAW terhadap istri-istrinya. Bagaimana dia menjaga perasaan istrinya, bagaimana dia berbuat adil terhadap istri-istrinya, bagaimana agar istrinya itu nyaman terhadapnya. Ini memang sifatnya Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kita bisa mengikuti jejaknya Nabi Muhammad SAW. Bahkan Nabi SAW itu pernah lomba lari bersama Aisyah. Ya, ketika awal-awal nikah, Aisyah itu karena masih kurus, Nabi SAW lomba lari bersama Aisyah. Dan ketika lari, Nabi pun tidak bisa mendahului Aisyah karena Aisyah itu kencang larinya dan masih bugar. Namun ketika Aisyah sudah mulai berisi badannya, sudah mulai berat, dan Nabi pun ajak dia lomba lari. Ketika Nabi SAW mengajak istrinya itu Aisyah untuk lari, karena Aisyah sudah terlalu berat badannya, akhirnya Nabi itu bisa mendahului Aisyah ketika lomba lari bersama Aisyah atau istrinya. Ya, jadi seperti itulah sifat Nabi SAW terhadap istri-istrinya. Nah, itu yang patut kita contoh, bagaimana kita bisa bersama istri itu bisa nyaman terhadap kita dan kita pun nyaman terhadapnya, dan pergaulan kita menggaul istri itu dengan pergaulan yang baik. Bagaimana kita bercanda dengan istri, makan bareng dengan istri, olahraga bersama istri, ya seperti itu. Itu memang sudah fitrahnya pasangan suami istri. Bukan berarti di rumah itu hanya diam-diam saja, kerja ini hanya seperti aktivitas biasa. Tidak, ada namanya permainan di situ, ada namanya canda tawa bersama keluarga, bersama istri,
bersama anak. Dan juga Rasulullah SAW itu selalu membantu istrinya, sebagaimana dengan perkataan Aisyah radhiyallahu anha, karena yakunu fi mihnati ahli, bahwa Rasulullah SAW itu selalu membantu istrinya di rumahnya, mungkin cuci piring atau angkat-angkat apa atau sapu-sapu rumah. Yang penting dia selalu membantu istrinya di rumah. Jadi akhirnya istri itu tidak capek di rumah. Kemudian haknya istri yang kedua yang harus dipenuhi oleh suami adalah an yut'imuha wa yaksuha minal halal wa yu'addibuha kama amarahullahu idza ra'a minha nusyuzan. Jadi hak yang kedua ialah seorang suami ini harus memberikan makanan terhadap istrinya, keluarganya. Kemudian dia memberikan pakaian kepada istrinya, pakaian yang halal, makanan yang halal, dan kemudian meluruskan jika istrinya itu melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Atau dalam kurung memberikan pendidikan. Ada seorang sahabat bernama Muawiyah bin Haidah datang kepada Rasulullah SAW dan bertanya, wahai Rasulullah, apa hak-haknya istri terhadap suami? Apa yang harus dipenuhi suami terhadap istrinya? Maka Rasulullah SAW mengatakan, antut'imuha idza ta'imta wa taksuha idza iktasaita wala tadribul wajha wala tuqabbih wala tahjur illa fil bait. Rawahu Abu Daud. Rasulullah SAW mengatakan, jika engkau makan, maka berikan dia juga makan. Jika engkau memakai pakaian, maka berikan juga istrimu pakaian. Kemudian jangan memukul wajahnya. Jadi menampar istri itu tidak boleh. Wala taribul wajha. Kemudian jangan mengolok-olok istri. Dan juga jangan meninggalkan istri kecuali dalam rumah. Kemudian hadisnya yang lain, Rasulullah SAW bersabda, ala wa haqquhunna alaikum an tuhsinu ilaihin fi kiswatihin wa tu'amihin. Rasulullah mengatakan bahwa haknya istri yang harus dipenuhi oleh suami ialah engkau memberikan pakaian yang bagus terhadap istrimu dan juga memberikan makanan yang bagus terhadap istrimu. Kemudian haknya istri yang ketiga ialah yang harus dipenuhi suami ialah memberikan nafkah batin. Sebagaimana dengan firman Allah Subhanahu wa taala, walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Dan bagi istri-istri itu juga mendapatkan perlakuan yang baik seperti para suami. Dan juga sesuai dengan perkataan Ibnu Abbas, inni uhibbu an atazayyan lil mar'ah kama uhibbu an tatazayyan li, bahwa saya itu ingin menghiaskan diri saya terhadap istri saya dan juga sebagaimana istri saya itu merias diri untuk diriku. Jadi ini ada namanya nafkah batin. Kemudian kisah tentang Abu Darda dan juga Salman Al-Farisi, yang mana Rasulullah SAW itu menjadikan Salman Al-Farisi menjadi keluarga, menjadi adik kakak. Suatu ketika Salman itu datang ke rumahnya Abu Darda. Dia itu berkunjung ke rumahnya Abu Darda, namun melihat istrinya itu seperti compang-camping. Kemudian dia berkata, ma bika ya Ummu Darda. Maka Ummu Darda mengatakan bahwa Abu Darda ini dia hanya fokus terhadap akhirat dan tidak mau fokus terhadap dunia. Dunia. Maka ketika malam hari setelah Isya, Abu Darda itu sudah mulai salat malam. Maka Salman sebagai saudaranya mengatakan, sekarang istirahatlah, jangan salat sekarang. Kemudian dia istirahat, kemudian dia bangun lagi. Kemudian Salman mengatakan, sekarang istirahatlah. Kemudian beberapa waktu lagi dia bangun lagi. Kemudian Salman mengatakan, sekarang istirahatlah, karena memang ada hak istri di situ. Kemudian pada saat sepertiga malam, maka Salman itu membangunkan Abu Darda, mengatakan, sekarang baru sholat malam bersama saya. Kemudian Salman mengatakan, inna li rabbika haqqun. Salman mengatakan kepada Abu Darda, inna li rabbika 'alaika haqqan wa li nafsika 'alaika haqqan wa li ahlik 'alaika haqqan fa'ati kulladzi haqqin haqqahu fa'atan sallam fazakara zalika lahu faqala sallam sadaqa Salman. Jadi Salman mengatakan bahwa wahai Abu Darda, bahwa sesungguhnya ada hak wahai Abu Darda, di dirimu itu ada haknya Tuhanmu. Kemudian ada juga haknya dirimu. Dan juga ada juga haknya istrimu, dan juga
ada juga haknya istrimu, maka berikanlah hak-hak itu. Jadi jangan sampai kita hanya memberikan haknya Allah Subhanahu wa taala, kemudian haknya istri kita lupa, haknya diri kita juga kita lupa. Jangan seperti itu. Kita harus memberikan haknya Allah, kemudian haknya diri kita, dan juga haknya istri. Kemudian Abu Darda datang kepada Nabi SAW dan mengatakan apa yang dikatakan oleh Salman terhadapnya, maka Rasulullah SAW mengatakan, "Sadaqa Salman, Salman itu benar wahai Abu Darda." Kemudian haknya istri yang keempat yang harus dipenuhi oleh suami ialah an yahfaza sirraha amatan wa sirrul firash khosatan. Suami ini harus menjaga aib-aibnya istri dan harus menjaga apa yang jangan sampai diketahui oleh orang-orang. Ini yang harus diantisipasi, karena jangan sampai aib-aibnya keluarga, aibnya istri atau aibnya suami itu dibongkar oleh pasangan sendiri, karena memang istri atau suami itu sangat tahu terhadap pasangannya. Karena itu kita wajib menjaga aib-aib diri kita sendiri dan juga aib-aibnya istri. Sebagaimana dengan sabda Nabi SAW, "Inna min asyarrin nasi indallahi manzilatan yaumal qiyamah ar-rajul yufdi ila imraatihi wa tufdi ilaihi thumma yanshur sirrahu." Rasulullah bersabda, sesungguhnya seburuk-buruk manusia di hari kiamat nanti ialah seorang yang mana dia bergaul dengan istrinya, dalam kurung bercampur dengan istrinya, kemudian istrinya juga bercampur dengannya, kemudian setelah itu dia menceritakan aib-aib itu, aib-aib tentang keluarganya, aib-aib tentang hubungan virusnya, aib-aib tentang hubungan ranjangnya. Ini kan sudah masuk dengan membongkar aib. Kesalahan kita kan dibongkar oleh istri atau istri membongkar kesalahan kita, atau kita membongkar kesalahan itu, jangan sampai kita membongkar atau jangan sampai terucap semua kesalahan-kesalahan istri terhadap orang-orang lain, karena ini bisa akan menjadikan kita itu seburuk-buruk manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti. Kemudian haknya istri yang kelima ialah as-sabru ala azza'in nisa, bahwa seorang suami ini harus mempunyai kesabaran terhadap istrinya. Sebagaimana dengan Nabi SAW dulu, dia sangat sabar terhadap istrinya, yang tentunya dia itu mempunyai istri yang banyak dan dia itu sangat sabar terhadap istrinya. Nabi SAW bersabda, "Istausu bin nisa'i fa innal mar'ata khuliqat min dila'in wa inna a'waja syai'in fi dilai a'lahu fa in zahabta tuqimuhu kasartahu wa in taraktahu lam yazal a'waja fastausu bin nisa." Karena Rasulullah SAW bersabda, berbuat baiklah kepada wanita, karena sesungguhnya wanita itu diciptakan dari tulang rusuk, dan tulang rusuk yang paling bengkok ialah tulang rusuk yang paling atas. Jika engkau ingin meluruskan tulang rusuk itu, maka dia akan patah. Jika engkau akan biarkannya, maka dia tetap akan bengkok. Begitu juga dengan nisa, dengan perempuan. Karena itu sebagai laki-laki harus sabar terhadap wanita. Jadi sebagai suami harus sabar terhadap wanita, karena memang sudah tabiinya wanita itu seperti itu. Dan tentunya yang bagi sudah menikah pasti dia paham karakter istrinya seperti apa. Sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, nomor hadis 2672, yang mana Rasulullah SAW bersabda, "La yafraq mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha akhar." Rasulullah SAW mengatakan, jangan sampai seorang mukmin atau seorang suami marah terhadap istrinya, karena boleh jadi dia itu benci terhadap perilaku yang ini, namun dia akan bangga terhadap perilaku yang baik yang ada di istrinya itu. Karena memang namanya juga dia manusia, tentunya dia tidak sempurna, karena pasti di diri istri itu ada kekurangannya, ada yang kita ridho dan ada juga yang kita tidak ridho. Boleh jadi ada yang kita tidak ridho, namun banyak dari perilaku istri itu yang kita ridho. Karena itu kita harus bersabar terhadap istri. Nah, itulah hak-haknya istri yang harus dipenuhi oleh suami, yang ditulis oleh Amatullah binti Abdul Muthalib di kitabnya Rifqun bil Qawarir Nasaih lil Azwaj. Demikian ya ikhwah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan pernikahan yang di bulan Syawal ini berjalan dengan baik, langgeng, dan
dan mendapatkan keturunan yang soleh solehah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.